Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku sekalian, rekan-rekan kita, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah nasihat yang bertemakan berani jujur itu hebat. Jujur merupakan cerminan bagi seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sangat mengedepankan kejujuran. Karena kejujuran merupakan sikap atau hal yang baik dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menanamkan sikap kejujuran di dalam diri kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah dari sahabat Ka'ab bin Malik. Pada zaman Rasulullah terdapat perang yang dinamakan perang Tabuk. Perang ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Ka'ab bin Malik merupakan salah satu orang terpilih untuk mengikuti perang tersebut. Namun karena keterlambatannya dalam mempersiapkan perbekalan, Ka'ab bin Malik tertinggal dari rombongan dan tidak mengikuti perang. Ka'ab merasa cemas dan gelisah karena dia tahu apabila seorang muslim mangkir dari perang dan tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan dosa yang besar. Kemudian setelah selesai berperang, Rasulullah baru menyadari bahwa Ka'ab tidak mengikuti perang tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabat, kemana Ka'ab bin Malik?" Kemudian salah satu sahabat dari Bani Salimah mempertanyakan, apakah jangan-jangan Ka'ab ini mementingkan dirinya sendiri? Lalu sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha berkata, "Perkataanmu buruk sekali. Tidak pantas kau katakan itu tentang Ka'ab." Akhirnya Rasulullah dan para rombongan pun pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah melaksanakan sholat sebagaimana amalan atas perangnya. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat, kemudian orang-orang yang tidak mengikuti perang datang kepada Rasulullah dan menceritakan alasannya mengapa mereka tidak mengikuti perang. Rasulullah pun menerima dan mengatakan bahwa beliau menyerahkan urusan kebenaran dalam hati mereka dengan Allah. Kemudian Ka'ab mendatangi Rasulullah. Ka'ab menceritakannya dengan jujur mengapa dia tidak mengikuti perang. "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk mengikuti perang. Saya rela mendapatkan hukuman atas kesalahan yang telah saya perbuat daripada saya mendapatkan murka dari Allah atas alasan yang saya buat. Lebih baik saya mendapatkan hukuman darimu." Ka'ab pun berkata seperti itu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah menerima. Namun karena Rasulullah tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh Ka'ab merupakan kesalahan yang besar, maka beliau memutuskan untuk menunggu jawaban dari Allah. Kemudian beberapa hari Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk tidak berbicara kepada Ka'ab. Ka'ab merasa tertekan karena dia diacuhkan oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian di hari ke-40, Rasulullah menyuruh Ka'ab untuk tidak mendekati istrinya. Hukuman tersebut berlaku selama 50 hari. Dan di hari ke-50, Ka'ab berdoa kepada Allah. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Setelah itu dia terkejut karena mendengar suara Rasulullah dari luar. Rasulullah berkata,
Sungguh, ampunan Allah sudah tiba untukmu. Kisah ini pun terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 117-119. Setelah mendengar berita tersebut, Ka'ab merasa bahagia. Dia merasa senang karena kejujurannya telah mendapatkan hasilnya. Meskipun dia tahu dia harus menjalankan hukumannya terlebih dahulu. Sahabat-sahabatku sekalian, rekan-rekan kita, dari kisah tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Sahabat-sahabatku sekalian, kejujuran itu dekat dengan kebenaran, dan kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menanamkan sikap jujur, insya Allah akan menyiapkan tempat yang indah di surga nanti. Orang yang senantiasa jujur, maka ia akan jujur terhadap dirinya sendiri dan dapat mengantar dirinya dalam kemajuan. Sahabat-sahabatku sekalian, rekan-rekan kita, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak akan lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya kejujuran bagi kehidupan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tetap berpegang erat wahai kaum sekalian, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.